Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Abdul Ghazawawi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu serta teman-teman kelas 2024B yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi terkait konsep manajemen mutu terpadu secara konseptual dan kontekstual. Next slide. Izin memperkenalkan diri, saya Cimayatul Amana dengan NIM digit akhir 001. Saya Karisma Nufarhana dengan NIM digit akhir 067. Saya Sarah Zakiatul Umar dengan NIM 3 digit terakhir 076. Saya Adinda Arula Putri dengan NIM 082. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke bab pendahuluan. Next slide. Saat ini, pendidikan tinggi menjadi kebutuhan penting masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus terus meningkatkan kualitas di berbagai bidang agar mampu bersaing dan memenuhi harapan masyarakat. Perguruan tinggi yang tidak berkualitas akan tertinggal, bahkan terancam ditutup. Dalam upaya meningkatkan mutu, penerapan manajemen mutu terpadu menjadi sangat penting. Secara konseptual, TQM merupakan pendekatan manajemen yang melibatkan seluruh unsur organisasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan guna mencapai kualitas terbaik. Sedangkan secara kontekstual, penerapan TQM di perguruan tinggi menuntut partisipasi aktif seluruh sivitas akademika dalam menciptakan budaya mutu di setiap aspek kegiatan baik pendidikan, penelitian, maupun pelayanan. Dengan demikian, TQM ini menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan menjaga kepercayaan masyarakat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya menjelaskan terkait materi alat pokok manajemen mutu terpadu. Menurut Ana Bintari Dzakir pada jurnalnya yang berjudul Manajemen Mutu Terpadu dan Implementasi dalam Dunia Pendidikan pada tahun 2022, manajemen mutu terpadu dapat dilakukan di berbagai bidang perusahaan atau organisasi, bahkan instansi, dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan dan harapan-harapan mereka, maka dapat dipastikan produk, barang, atau jasa yang dihasilkan akan selalu mendapat kepercayaan para pengguna. Setiap saat kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap sesuatu dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, sehingga dengan memperhatikan kebutuhan dan melakukan perbaikan secara terus-menerus berdasarkan data dan pengukuran kepuasan pelanggan, maka setiap perusahaan atau organisasi dapat eksis di kalangan para pengguna barang atau jasa. Next slide. Berikut ini beberapa alat pokok yang bisa digunakan dalam manajemen mutu terpadu menurut Taufik pada tahun 2013. Yang pertama itu ada diagram afinitas. Diagram ini digunakan untuk mengumpulkan serta mengelompokkan berbagai fakta, pendapat, dan gagasan berdasarkan kesamaan atau keterkaitannya. Diagram ini juga mendorong munculnya kreativitas, membantu mengidentifikasi hubungan antar elemen informasi melalui proses brainstorming yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik. Kemudian yang kedua ada diagram keterkaitan. Diagram ini berfungsi untuk menempatkan suatu ide atau masalah utama, lalu memetakan faktor-faktor yang saling berhubungan dengan ide atau permasalahan tersebut sehingga hubungan antar elemen dapat terlihat secara jelas. Kemudian yang ketiga, diagram ini digunakan untuk menyusun strategi langkah sistematis dalam mencapai tujuan tertentu. Pecahan besar menjadi rangkaian kunci dan terarah. Yang keempat ada diagram matriks. Untuk karakteristik fungsi dan tugas dalam satu format yang memungkinkan identifikasi hubungan logis antara dua variabel serta mengukur tingkat kekuatannya. Yang kelima ini ada analisa data
matriks. Melalui alat ini, keterkaitan antar faktor dalam diagram matriks dapat dihitung secara statistik sehingga dapat diketahui tingkat keterkaitannya secara kuantitatif. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan cluster analisis. Yang keenam ini atau biasa disingkat dengan PDPC. Mungkin muncul dalam proses pemecahan masalah dari identifikasi masalah hingga penentuan solusi yang tepat. Yang ketujuh ini ada diagram panah. Alat ini berfungsi melakukan perencanaan jadwal aktivitas secara grafis dan pengontrolan pelaksanaannya. Next slide. Nah, untuk materi yang kedua ini yaitu implementasi alat pokok manajemen mutu terpadu pada lembaga pendidikan. Dalam konteks lembaga pendidikan, alat pokok manajemen mutu terpadu seperti keterlibatan semua pihak, komitmen terhadap pelanggan, dalam hal ini siswa dan orang tua, serta perbaikan berkelanjutan sangat penting. Implementasi TKM dalam lembaga pendidikan memerlukan pendekatan yang mencakup partisipasi seluruh komponen lembaga, mulai dari manajemen, staf pengajar, hingga siswa, dengan fokus pendekatan belajar mengajar. Dengan demikian, TKM tidak hanya meningkatkan efektivitas manajemen, tetapi juga meningkatkan lingkungan belajar lebih rasional. Nah, ini sangat presentasi kok manajemen terpadu yang pertama. Nah, diagram ini digunakan kan ide yang memberi berbagai data di lembaga. Diagram ini bermanfaat untuk yang pertama ini ada perencanaan kurikulum. Contohnya saat guru dan staf ide terkait pengembangan kurikulum. Diagram afinitas ini juga membantu mengelompokkan gagasan menjadi tema atau topik utama. Kemudian yang kedua ini ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Contohnya seperti masukan dari siswa, orang tua, dan staf dapat dikelompokkan untuk mengidentifikasi prioritas perbaikan. Yang kedua ini ada diagram keterkaitan yang berguna untuk menganalisis hubungan antara berbagai faktor yang saling berpengaruh dalam pendidikan. Penerapannya ini meliputi yang pertama meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi diagram ini itu membantu memetakan faktor-faktor seperti metode pengajaran, kualitas guru, fasilitas, dan motivasi siswa untuk memahami pengaruhnya terhadap hasil belajar. Yang kedua ini ada mengatasi masalah disiplin. Contohnya ini seperti hubungan antara berbagai faktor penyebab masalah disiplin siswa dapat dianalisis untuk merancang pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan kedisiplinan. Yang ketiga ada diagram pohon. Nah, diagram pohon ini itu membantu memecahkan tujuan besar menjadi komponen yang lebih kecil dan spesifik. Nah, dalam pendidikan untuk yang pertama itu biasanya serat meningkatkan seperti contohnya itu meningkatkan pendidikan seperti meningkatkan guru, menaikkan fasilitas, dan mengembangkan metode evaluasi. Yang kedua ini ada perencanaan program pendidikan, misalnya ya pengenalan teknologi pengajaran, meliputi pelatihan staf, pemilihan perangkat lunak, dan dukungan teknis. Kemudian yang keempat ini ada diagram matris. Diagram matris ini menyajikan hubungan antara beberapa kelompok data dalam bentuk tabel. Di lembaga pendidikan, diagram ini berguna untuk yang pertama itu untuk evaluasi kinerja guru dan staf. Nah, matris ini dapat menganalisis hubungan antara kinerja guru, kepuasan siswa, dan hasil belajar untuk menemukan pola-pola penting. Terus kemudian yang kedua ini perencanaan anggaran dalam dia membantu seperti dan teknologi infrastruktur pelatihan. Next. Kemudian ada lagi ini analisis data matris. Nah, analisis matris ini yang lebih kompleks antara data yang terkumpul dalam diagram matris. Nah, biasanya
fasilitas, dan waktu yang berdampak pada hasil seperti prestasi siswa dan tingkat kepuasan. Kemudian yang kedua ini ada evaluasi kurikulum. Contohnya seperti menganalisis hubungan antara elemen dan belajar siswa. Nah, yang ketujuh ini ada PDPC, digunakan untuk mengantisipasi masalah potensial dalam suatu proses dan merencanakan solusi. Dalam pendidikan, PDPC ini diterapkan untuk pengenalan teknologi perlu mengadopsi teknologi baru seperti platform pembelajaran daring. PPDC ini dapat mengidentifikasi masalah potensial seperti pelatihan guru yang tidak memadai atau kendala infrastruktur gitu loh, merencanakan solusinya. Terus yang kedua ini peningkatan kinerja sekolah. Contohnya seperti saat merancang strategi perbaikan mutu, PDPC ini membantu mengidentifikasi masalah potensial dan tindakan antisipatif untuk mengatasinya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada diagram panah. Digunakan untuk mengatur jadwal tugas dan aktivitas secara terperinci dan efisien. Di lembaga pendidikan, alat ini tuh diterapkan untuk perencanaan kegiatan sekolah. Seperti diagram ini tuh berfungsi untuk jadwal kegiatan ekstrakurikuler, perayaan agar tidak ada tumpang tindih dan semua tahu tanggung jawabnya gitu. Terus kemudian yang kedua ini biasanya untuk pengelolaan proyek pengembangan sekolah. Nah, diagram panah ini membantu menyusun jadwal proyek pembangunan fasilitas baru atau pengembangan sistem pendidikan agar semua langkah diikuti dengan baik. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen mutu terpadu dalam lembaga pendidikan adalah proses yang sistematis dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. TGM ini tidak bersifat instan, melainkan melalui beberapa tahapan transformasi yang mencakup kesadaran awal, implementasi, aktivitas ekstensif, hasil nyata, hingga mencapai kualitas unggul. Nah, alat-alat manajemen mutu seperti diagram afinitas dan diagram keterkaitan sangat penting dalam merencanakan dan mengevaluasi aspek pendidikan. Dengan pendekatan ini, TKM tidak hanya meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan juga masyarakat. Nah, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar pendidikan dan evaluasi standar mutu melalui patok duga atau benchmarking. Pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu standar mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Sebab pendidikan yang berkualitas akan melahirkan sumber daya manusia yang cerdas serta mampu bersaing. Nah, upaya mewujudkan peningkatan mutu secara berkelanjutan ini dipertegas PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, secara nasional, standar mutu pendidikan tersebut merujuk pada PP nomor 57 tahun 2021 tentang SNP yang mencakup yang pertama adalah standar kompetensi lulusan, yaitu kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang kedua adalah standar isi, adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan juga tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga adalah standar proses, adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang keempat adalah standar pendidik dan juga tenaga kependidikan, adalah kriteria mengenai pendidikan penjabatan dan juga kelayakan maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Yang kelima adalah standar Sarpras, adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi. Yang keenam adalah standar pengelolaan, adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan juga efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
Yang ketujuh adalah standar pembiayaan, adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang terakhir adalah standar penilaian pendidikan, adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan juga instrumen penilaian hasil peserta didik. Selanjutnya saya akan menjelaskan evaluasi standar mutu melalui patok duga atau benchmarking. Benchmarking merupakan proses dilakukan secara berkesinambungan dengan sekolah dengan lembaga pendidikan lain dianggap terbaik di. Nah, melalui proses ini sekolah dapat mengenali kelemahan yang dianggap dan kekuatan yang dimiliki, kemudian mengadaptasi praktik-praktik unggul sebagai acuan peningkatan mutu. Nah, penting dipahami bahwa benchmarking ini bukan sekadar menciplak atau menyalin tanpa pertimbangan, melainkan langkah adaptasi yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Nah, implementasi strategi benchmarking dengan demikian berfungsi sebagai strategi untuk mempercepat reformasi dan juga peningkatan pendidikan karena memberikan inspirasi dan juga ide-ide baru yang relevan untuk memperbaiki kinerja sekolah. Nah, adapun menurut Suluri pada tahun 2019 terdapat 4 langkah dalam benchmarking. Yang pertama yaitu evaluasi diri atau self-assessment. Self-assessment sangat penting dalam kegiatan apapun, karena dari sinilah akan dapat dirumuskan suatu tindakan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau memperbaiki keadaan. Nah, hal-hal yang perlu dikaji menyangkut 9 komponen evaluasi diri yang telah digariskan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang meliputi kurikulum dan pembelajaran, administrasi dan juga manajemen sekolah, organisasi kelembagaan sekolah, sarpras, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat, dan juga lingkungan dan budaya sekolah. Yang kedua adalah perbandingan atau comparison, yaitu dengan mengidentifikasi organisasi sekolah yang patut dicontoh, serta menentukan organisasi mana yang akan dijadikan partner dalam melakukan benchmarking. Yang ketiga adalah analisis dan adaptasi, yaitu dengan melakukan refleksi mengapa organisasi atau sekolah kita memperoleh hasil yang kurang baik, sementara organisasi atau sekolah lain hasilnya bisa lebih baik. Yang keempat adalah rencanakan dan implementasikan, yakni dengan memikirkan secara cermat tindakan apa yang telah dirancang untuk mencapai perbaikan. Dan kelima, umpan balik dan juga evaluasi, yaitu dengan mengamati dan menilai secara cermat apa yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai. Selanjutnya yaitu sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi. Nah, peningkatan mutu pendidikan menjadi isu penting di Indonesia dan juga dunia. Mutu tidak hanya dilihat dari capaian akademik, tapi juga dari kemampuan sekolah membangun budaya mutu berkelanjutan sesuai standar nasional maupun internasional. Nah, untuk itu diterapkan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI dan juga sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME sebagai mekanisme strategis. Nah, SPMI berfungsi memperkuat perbaikan dari dalam, sementara SPME melalui akreditasi melalui Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah menilai kesesuaian mutu sekolah dengan standar nasional. Nah, integrasi keduanya penting karena saling melengkapi. Nah, SPMI menjaga mutu secara internal, sedangkan SPME memberi evaluasi eksternal yang mendorong peningkatan kinerja sekolah. Nah, sekolah ini berkonsisten menerapkan sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME untuk memenuhi standar mutu pendidikan nasional. Melalui akreditasi PAN, sekolah atau madrasah, sekolah menyiapkan dokumen administrasi, menjalani visitasi, dan berhasil meraih peringkat akreditasi A sebagai bukti keunggulan dalam kurikulum, manajemen, fasilitas, dan juga prestasi siswa. Selain itu, sekolah memperoleh sertifikat layak fungsi atau SLF yang memastikan keamanan dan juga kenyamanan lingkungan belajar. Nah, evaluasi dari Dinas Pendidikan dan juga survei eksternal juga memperkuat relevansi kurikulum serta menunjukkan tingginya kepuasan stakeholder. Nah, masukan dari hasil akreditasi dan juga survei dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem internal seperti peningkatan pelatihan guru dan juga pengembangan fasilitas. Nah, hal ini menegaskan bahwa SPME tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga strategi berkelanjutan untuk peningkatan mutu sekolah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik,
Untuk materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penjaminan mutu eksternal melalui Malcolm Bradley Model. Untuk sumber jurnalnya sendiri yaitu dari Kokasi Wilson et al. Di tahun. Untuk di sini adalah definisi dari Malcolm Bradley Model. Untuk Malcolm Bradley Model sendiri adalah sebuah program penghargaan dan juga kinerja organisasi yang dikenal sebagai MBCVPE atau kriteria Baldrige. Kriteria ini merupakan gabungan dari prinsip-prinsip manajemen unggul yang dirancang untuk mengantarkan organisasi menjadi kelas dunia yang luar biasa. Penghargaan ini telah membantu meningkatkan daya saing organisasi Amerika Serikat dalam persaingan global dengan mendorong mereka untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara terus-menerus. Di sini ada pula tujuan dari Malcolm Bradley Model sendiri kan untuk standar mutu tinggi, mempromosikan pencapaian kualitas oleh perusahaan Amerika, serta menyebarkan informasi tentang strategi kualitas yang sukses dan manfaatnya. Model Patrick ini bertindak sebagai panduan yang membantu organisasi memahami dan juga memperbaiki manajemen kualitasnya secara berkelanjutan. Intinya, model ini direvisi secara rutin, biasanya dengan pembaruan besar setiap 2 tahun sekali. Untuk next slide. Untuk slide selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan melalui Malcolm Bradley. Iki nanti cut ya, sebentar. Untuk slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara memahami Malcolm Bradley Model. Memahami Malcolm Bradley Model dalam konteks manajemen mutu eksternal berarti mengenali bahwa model ini adalah kerangka kerja manajemen kualitas yang terintegrasi untuk menilai kerja organisasi secara menyeluruh berdasarkan 7 kriteria utama. Yang pertama, ada yang namanya kepemimpinan. Dalam kepemimpinan ini, mengkaji bagaimana pimpinan puncak pemimpin mempertahankan sebuah organisasi, termasuk tata kelola, serta pemenuhan tanggung jawab hukum, etika, sosial, dan juga dukungan kepada komunitas. Kepemimpinan ini penting untuk membangun budaya mutu dan juga mendorong perbaikan berkelanjutan. Untuk yang kedua, ada yang namanya perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini fokus pada proses pengembangan dan juga pelaksanaan tujuan strategi organisasi, pengukuran kemajuan, serta penyesuaian rencana bahan keberlanjutan dari manajemen mutu. Yang ketiga, ada yang namanya fokus pelanggan. Di dalam fokus pelanggan ini, menilai bagaimana organisasi memahami dan juga memenuhi kebutuhan pelanggan, membangun hubungan yang kuat, serta memanfaatkan informasi pelanggan untuk inovasi dan juga peningkatan produk mencapai keberhasilan jangka yang namanya pengukuran, analisis, dan juga manajemen pengetahuan. Dalam hal ini, digunakan untuk melihat cara organisasi untuk memilih, mengelola, menggunakan data, informasi, maupun aset pengetahuan untuk meningkatkan kinerja dan juga mendorong perbaikan berbasis bukti. Yang kelima, ada yang namanya fokus pada sumber daya manusia. Digunakan untuk menentukan bagaimana organisasi dengan karyawan juga mengoptimalkan kontribusinya sesuai dengan misi dan juga strategi organisasi. Yang keenam, ada yang namanya fokus pada operasional. Digunakan untuk mengkaji sebuah sistem juga proses kerja yang dirancang serta konsultasi yang berkelanjutan, termasuk kesiapan menghadapi situasi darurat. Yang terakhir, ada yang namanya hasil. Digunakan untuk mencapai atau mengukur pencapaian organisasi melalui berbagai hasil penting seperti kinerja kepemimpinan tata kelola, serta hasil keuangan dan pasar, dengan membandingkan kinerja tersebut terhadap organisasi sejenis untuk menilai tingkat keunggulan. Dalam konteks
Compliance ini mengarahkan organisasi untuk mengelola seluruh aspek secara terpadu sehingga kinerja organisasi ini dapat dioptimalkan, tidak hanya dari segi finansial, tapi juga kepuasan pelanggan, efektivitas operasi, dan juga kemampuan berinovasi. Model ini menempatkan penjaminan mutu sebagai sebuah proses yang berkelanjutan dan juga menuntut komitmen mutu menyeluruh dari pimpinan hingga seluruh elemen organisasi. Evaluasi eksternal dilakukan berdasarkan ketujuh kriteria tersebut oleh lembaga penilaian independen yang memberikan jaminan mutu yang komprehensif. Untuk slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penjaminan mutu eksternal melalui ISO 9001. Definisi dari ISO sendiri adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama. Pertama kali ISO didirikan di Jenewa, Swiss pada tahun 1940 adalah Badan Standar Dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan barang dan jasa. ISO dapat disimpulkan sebagai koordinasi standar kerja internasional, publikasi standar harmonisasi internasional, dan juga promosi pemakaian standar internasional. Sejak pertama kali dikeluarkan, ISO 9001 sudah mengalami 4 kali revisi, yaitu pada tahun 1994, 2000, 2008, dan terakhir di tahun 2015. Untuk ISO sendiri, ada beberapa hal yang mendasari mengapa hal ini perlu direvisi. Yang pertama, agar sistem manajemen mutu ini bisa berjalan lebih fleksibel untuk industri manufaktur dan juga jasa. Yang kedua, adanya penyederhanaan persyaratan dokumentasi menjadi sebuah informasi yang terdokumentasi, disesuaikan dengan kompleksitas dan juga kompetensi organisasi. Yang ketiga, adanya penekanan eksplisit pada penerapan prinsip manajemen risiko, yang menggantikan konsep tindakan pencegahan yang sebelumnya implisit. Yang keempat, manajemen beresiko ini juga mencakup risiko negatif dan peluang untuk membantu pencapaian tujuan organisasi. Dan yang kelima, untuk melengkapi pendekatan proses dan juga siklus dari plan, do, check it. Untuk slide selanjutnya, nah di sini ada yang namanya tabel perbandingan dari persyaratan ISO di tahun 2008 dan juga 2015. Untuk perbedaannya sendiri, yang pertama yaitu struktur standar diubah menjadi 8 klausul di ISO 901 2008 menjadi 10 klausul pada ISO 901 2015 yang diselaraskan dengan siklus Plan Do Check Up atau PDCA dan memasukkan klausul baru seperti konteks organisasi dan juga kepemimpinan. Untuk perbedaan yang kedua, bisa dilihat pada pendekatan sistem manajemen mutu ISO di tahun 2015 ini lebih strategis dan juga berbasis risiko, dengan memperhitungkan baik risiko negatif maupun peluang yang bisa dimanfaatkan. Untuk perbedaan yang ketiga, fokus dalam hal ini juga meningkat pada pencapaian tujuan organisasi serta kepuasan pelanggan melalui pemantauan dan juga perbaikan berkelanjutan. Untuk next slide. Pada slide ini terdapat plan do check it. Yang pertama meliputi tahap plan dengan 4 klausul. Nomor 4 yaitu konteks organisasi, nomor 5 kepemimpinan, nomor 6 perencanaan, dan nomor 7 adalah pendukung. Untuk tahap do sendiri meliputi klausul dari nomor 8 yaitu operasi. Untuk tahap check meliputi klausul dari nomor 9 yaitu evaluasi kerja, dan tahap act meliputi klausul dari nomor 10 yaitu peningkatan. Intinya, dalam sistem penjaminan mutu eksternal ISO 901 tahun 2015 ini mendorong adanya komitmen kepemimpinan yang fokus pada kepuasan pelanggan, pengelolaan proses yang terstandar, dan juga peningkatan berkelanjutan melalui audit dan juga evaluasi berkala. Hal ini membantu organisasi memenuhi persyaratan eksternal seperti audit dan juga sertifikasi, serta menjaga reputasi dan daya saing di pasar atau sektor layanan. Melalui penerapan ISO 2015 sebagai sebuah sistem penjaminan mutu eksternal, sebuah organisasi dapat membuktikan kemampuan mereka dalam menyediakan produk dan layanan sesuai serta meningkatkan kepercayaan stakeholder melalui pengendalian mutu yang sistematik dan berkesinambungan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penjaminan mutu internal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem penjaminan mutu itu terdiri dari SPMI dan SPME. SPMI sendiri adalah kegiatan yang dilakukan secara sistemik dalam penjaminan mutu yang dilakukan oleh setiap perguruan tinggi secara otonomi untuk mengawasi, mengendalikan, meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terencana dan kontinu. Menurut Haris pada tahun 2013, ada 3 tujuan utama penjaminan mutu internal di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu menilai sejauh mana pelaksanaan penjaminan mutu internal itu sudah diterapkan di perguruan tinggi. Yang kedua, menyajikan profil mutu lembaga pendidikan, yaitu menggambarkan kekuatan dan kelemahan lembaga dalam menjalankan program penjaminan mutunya. Yang ketiga, memberikan masukan, saran, atau rekomendasi untuk perbaikan mutu penjaminan internal. Next slide. Nah, dalam pelaksanaan SPMI itu setiap perguruan tinggi wajib menjalankan 5 tahapan utama yang biasa disebut dengan PPEPP, yaitu yang pertama ada penetapan, kedua pelaksanaan, 3 evaluasi, 4 pengendalian, 5 peningkatan standar dikti. Kelima tahapan itu merupakan bagian paling penting dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Nah, istilah internal dalam SPMI ini tuh menunjukkan bahwa seluruh proses PPEPP ini dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi, bukan oleh lembaga eksternal, yang artinya setiap perguruan tinggi memiliki tanggung jawab penuh untuk merencanakan, melaksanakan, menilai, serta meningkatkan mutu pendidikannya sesuai dengan visi dan misinya masing-masing. Nah, dengan cara ini, perguruan tinggi itu dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik maupun non-akademik itu berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Kemudian dalam pelaksanaan SPMI itu juga terdapat beberapa prinsip penting yang menjadi dasar dalam penyelenggaraannya. Prinsip-prinsip ini tuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016. Yang pertama ada prinsip otonom, yang artinya SPMI ini dikembangkan dan dilaksanakan secara mandiri oleh setiap perguruan tinggi baik di tingkat universitas maupun pada unit pengelola program studi seperti jurusan, departemen, ataupun sekolahan. Nah, dengan prinsip otonomi ini, perguruan tinggi itu tidak hanya memiliki kebebasan untuk mengatur dan menyesuaikan sistem penjaminan mutunya sesuai dengan karakteristik visi dan misi institusi masing-masing. Yang kedua ada prinsip terstandar. SPM ini harus menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDikti yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan serta dapat menambahkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi. Dengan demikian, mutu pendidikan tinggi itu tetap mengacu pada standar nasional, tetapi juga memberi ruang bagi perguruan tinggi untuk berinovasi dan meningkatkan kualitasnya di atas standar minimum. Yang ketiga ada akurasi, yaitu dalam pelaksanaan SPMI, semua data dan informasi yang digunakan itu harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data yang tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti. Keakuratan data ini sangat penting agar proses evaluasi dan pengambilan keputusan terkait mutu dapat dilakukan dengan benar. Yang keempat ada prinsip berencana dan berkelanjutan. Artinya, SPMI harus dilakukan secara sistematis dan terus-menerus melalui 5 tahapan utama, yaitu ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan juga peningkatan standar dikti. Kelima tahapan ini membentuk satu siklus penjaminan mutu yang terus berputar untuk mencapai mohon maaf Bapak Zawawi dan teman-teman, ini tadi kelompok ada kendala, makanya pindah ke Jimit. Baik, akan saya lanjutkan. Yang keempat yaitu prinsip berencana dan berkelanjutan. Artinya, SPM ini harus dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus melalui 5 tahapan utama, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar dikti. Kelima tahapan ini membentuk satu siklus penjaminan mutu yang terus berputar untuk mencapai peningkatan mutu yang berkelanjutan di setiap periode.
Prinsip yang terakhir yaitu terdokumentasi. Setiap tahapan dalam siklus SPMI wajib didokumentasikan secara sistematis. Dokumentasi ini mencakup berbagai aspek seperti tata kelola, sumber daya, keuangan, hingga hasil evaluasi. Dengan dokumentasi yang baik, setiap perguruan tinggi itu dapat melakukan pelacakan, pengawasan, serta perbaikan secara lebih mudah dan terarah. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan tentang gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu atau biasa disebut dengan Quality Control Circle QCC adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 4 sampai dengan 10 orang yang bergabung secara sukarela dan bekerja di bawah pengawasan seorang supervisor serta mengadakan pertemuan secara teratur untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan. Tujuan dari QCC ini adalah mendayagunakan seluruh aset yang dimiliki perusahaan atau instansi, terutama sumber daya manusianya, secara lebih baik, guna meningkatkan mutu berbagai tujuan yang intinya adalah untuk menjaga kegiatan bekerja dilaksanakan dalam kondisi kerja yang lebih baik. Gugus kendali mutu ini juga bertujuan untuk menggalang kerjasama kelompok. Dalam kaitan ini adalah dalam rangka meningkatkan peran masing-masing pegawai dalam mencapai tujuan bersama antara lain dengan melakukan transformasi peran individu yang menuntut kemampuan, cara kerja, cara pikir, dan peran baru pegawai. Next slide. Next slide. Nah, dalam pelaksanaan gugus kendali mutu, terdapat beberapa tahapan penting yang perlu dilakukan agar kegiatan ini tuh dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Secara garis besar, tahapan pembentukan GKM ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu persiapan, pengenalan, dan sosialisasi. Pada tahap ini, organisasi atau perusahaan memulai kegiatan GKM dengan melakukan berbagai persiapan, salah satunya melalui pelatihan dan konsultasi mengenai pengendalian mutu. Biasanya, perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak luar seperti lembaga konsultan mutu, contohnya yaitu Wahana Kendali Mutu, untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada para karyawan agar memahami konsep dan manfaat gugus kendali mutu sendiri. Yang kedua, pembuatan struktur dan prosedur. Tahap kedua adalah dalam tahap ini dibentuk struktur organisasi yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu ada fasilitator, ketua gugus, dan sekretaris atau notulis. Selain itu, juga ada steering komite yang berfungsi sebagai pengarah dan biasanya berada di bawah sekretariat organisasi atau departemen tertentu. Misalnya bagian organisasi, proses, dan manajemen. Struktur ini penting untuk mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam kegiatan GKM. Tahap ketiga ada pelaksanaan. Proses kerja GKM dimulai dengan pemilihan pimpinan gugus, yang pada tahap awal biasanya berasal dari pimpinan formal di unit kerja tersebut. Setelah itu, dilakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang ada pada tempat kerja tersebut. Tim GKM kemudian mengevaluasi, memilih, dan menetapkan tema masalah yang sifatnya sederhana, serta dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Pertemuan secara berkala ini diadakan untuk membahas perkembangan, mencari akar masalah, dan menentukan solusi menggunakan berbagai teknik pemecahan masalah yang sesuai. Yang terakhir ada tahap pembudayaan. Pada tahap ini, kegiatan GKM tidak lagi hanya berfokus pada efisiensi biaya atau peningkatan keuntungan, tetapi diarahkan untuk menumbuhkan budaya kerja yang positif dan produktif di lingkungan organisasi. Dengan demikian, GKM ini menjadi bagian dari budaya perusahaan yang mendorong seluruh karyawan untuk selalu berpikir kreatif, bekerja sama, dan berorientasi pada perbaikan mutu secara. Selain tahap pembentukan, dalam gugus kendali mutu itu juga terdapat tahap proses pemecahan masalah. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan berbagai masalah yang muncul di tempat kerja itu, kemudian memilih dan menetapkan masalah yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Setelah itu, tim gugus kendali mutu itu menentukan target penyelesaian masalah dan menyusun rencana kegiatan pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya adalah langkah memberikan rekomendasi solusi kepada
manajemen perusahaan. Setelah mendapatkan persetujuan, tim gugus kendali mutu ini melaksanakan tindakan pemecahan masalah sesuai rencana yang telah disetujui. Hasil pelaksanaan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan efektivitas solusi yang diterapkan. Apabila hasilnya itu terbukti baik, maka tahap terakhir adalah melakukan standarisasi, yaitu menjadikan solusi tersebut sebagai prosedur atau standar baru agar perbaikan dapat diterapkan secara berkelanjutan di seluruh bagian organisasi. Dengan melalui seluruh tahapan ini, gugus kendali mutu itu tidak hanya menjadi kegiatan perbaikan sementara, tetapi juga menjadi sarana pembentukan budaya kerja yang disiplin, kolaboratif, dan berorientasi pada mutu dalam jangka yang panjang. Next slide. Nah, dari materi yang telah dipaparkan oleh kelompok dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen mutu terpadu atau total quality management merupakan pendekatan menyeluruh yang menekankan pentingnya keterlibatan semua unsur organisasi dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan tinggi, penerapan TQM berperan penting untuk menciptakan budaya mutu melalui perbaikan berkelanjutan di bidang pembelajaran, penelitian, dan layanan. Perguruan tinggi yang hanya menerapkan prinsip-prinsip TQM secara konsisten akan mampu memenuhi harapan masyarakat, meningkatkan daya saing, serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, TQM menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem penjaminan mutu internal yang efektif dan berkelanjutan. Next slide. Mungkin saja itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.